Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji semata-mata milik Allah yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Kita masih diberikan kenikmatan kehidupan, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan kesempatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Alhamdulillah kita masih diberi umur, kesehatan dan kesempatan untuk menjalaninya. Kewajiban ibadah Ramadan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak terkait dengan yang lain, berbeda dengan ibadah salat, ibadah haji, ibadah zakat. Kalau ibadah saum itu kewajibannya datang dari Allah, kemudian pahala ganjarannya juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajibih, begitu Allah berfirman, dan aku yang akan memberikan ganjarannya atau pahalanya. Oleh sebab itu, saum ini kita harus lakukan secara sempurna agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Seperti kebanyakan yang mengerjakan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga di siang hari dan berlelah-lelahan di malam hari dengan sholat tarawihnya. Maka untuk mencapai target kelak yang namanya ketakwaan, takwa itu adalah abstrak, dan takwa itu adalah harus berangkat dari batiniah kita. Oleh sebab itu, kita yang harus memberikan sifat-sifat dari ketakwaan itu sendiri. Para pemirsa yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan ini yang kita lakukan di bulan istimewa ini. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan juga bulan diturunkannya kitab-kitab samawi. Dari Wasil bin Asqa, dari Rasulullah SAW, maka dapat kita ketahui bahwa suhuf Ibrahim itu turun di awal Ramadan. Taurat turun di 6 Ramadan. Injil 13 Ramadan, Zabur 18 Ramadan, Al-Quran sendiri turun di 24 Ramadan. Hadisnya hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Ahmad dalam sanadnya, dan Ibnu Asakir, dan dihasankan oleh Albani. Jadi ini harus berangkat dari ilmu pengetahuan kita. Sebab yang namanya ibadah Ramadan ini telah diwajibkan kepada kita dan kepada umat-umat terdahulu. Nah, umat-umat terdahulu itu seperti yang tercantum dalam kitab-kitab samawi. Ramadan itu sendiri adalah bulan tarawih. Jadi kita di siang hari kita berpuasa, diharapkan tidak sia-sia. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di siang hari kita memperoleh ampunan dari Allah. Begitu juga man qoma, ya, barang siapa yang mendirikan malam, qamal lail, atau disebut juga tarawih, mendirikan tarawih, juga tidak sia-sia, tidak melahirkan kelelahan semata-mata.
Nah, bulan Ramadan ini penghapus dosa. Bagaimana supaya dosa kita dihapus? Ya kita harus berangkat dari mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan dan yang dilarang kita hindari. Juga disebut bulan dermawan, kebaikan. Jadi amal-amal soleh kita dapat kita lakukan. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggunya setan. Allah memberi peluang membuka pintu surga dan menutup pintu neraka serta dibelenggunya setan. Siapa yang membelenggu setan itu? Kita diberikan kemudahan dengan ketakwaan kita itu untuk pada akhirnya kita sendiri yang membelenggu setan itu sehingga setan tidak mampu berbuat. Bulan Ramadan juga bulan kesabaran, pendidikan. Paling strategis dan kita rasakan waktu kecil dulu, paling pendidikan yang memberikan kesan yang luar biasa, strategis dan berkesan pada periode kita masa anak-anak. Bulan Ramadan juga bulan bersyukur. Ada 4 janji Allah kalau kita bersyukur ditambah. Kalau kita memohon kepada Allah akan diberi apa permohonan kita. Kalau kita ingat Allah maka Allah juga akan ingat. Dan kalau kita menyampaikan rasa maaf kita dengan kita memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni selagi dalam batas memang waktu yang masih diberikan. Kemudian bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Bulan Ramadan merupakan pendidikan masyarakat. Bulan Ramadan merupakan Lailatul Qadar, bulan Lailatul Qadar. Dan ini semua tentunya akan kita peroleh bila kita membaca ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat tanziliyah dari Allah Subhanahu wa taala dan contoh-contoh Rasulullah dengan kita amalkan, termasuk juga ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang kaun itu artinya yang telah dijadikan, yang ada, yang telah ada, zatnya sudah diadakan oleh Allah, yaitu seperti pergantian malam dan siang. Nah, seperti juga ibadah saum kita atas dasar ditentukan atas dasar hilal, berbeda dengan sholat atas dasar matahari. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka target yang harus kita capai adalah menggapai takwa, meraih maghfirah Allah, mendapatkan hidayah Al-Quran, menghidupkan Lailatul Qadar, dan ujungnya saum kita harus terjaga dengan dasar ilmu pengetahuan, sehingga pada akhirnya juga kita dapat menjaga anggota badan kita agar nanti pada saat pengadilan di samping ilmu, badan, kemudian harta dan lain sebagainya, pada saat pengadilan dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kekeliruannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.